Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait jurnal penutup. Nah, untuk pokok pembahasan materi jurnal penutup sendiri, yang pertama terdiri dari pengertian jurnal penutup, yang kedua tujuan dan fungsi jurnal penutup, dan yang ketiga komponen jurnal penutup, yang terakhir yaitu cara penyelesaian jurnal penutup. Yang pertama yaitu pengertian jurnal penutup atau closing entry. Closing entry sendiri adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, akibat dari penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan berubah menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Akun yang akan ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Nah, komponen yang termasuk sebagai akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah right dan ikhtisar liability. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup. Nah, dalam pembuatan jurnal penutup sendiri memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi 0. Yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Yang ketiga, memisahkan transaksi jurnal pendapatan dan beban agar tidak dicampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Yang keempat, untuk menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukannya pemungutan buku. Yang kelima yaitu untuk mempermudah ketika dilaksanakannya pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Yang keenam yaitu menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari suatu perusahaan setelah dilakukannya penutupan buku. Akun yang sesungguhnya terdiri atas hak, kewajiban, dan ekuitas. Untuk yang selanjutnya yaitu komponen akun dalam pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun yaitu pendapatan, beban, ikhtisar liability, dan right. Jurnal penutup dapat didefinisikan sebagai entry jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo berbagai akun sementara atau akun nominal ke akun permanen dalam besar. Nah, jurnal ini biasanya dibuat ketika laporan keuangan tahunan perusahaan selesai disusun. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap akun pendapatan dan pengeluaran memiliki saldo 0 untuk memulai siklus akuntansi berikutnya, yaitu periode baru dalam sebuah perusahaan. Berikut ini adalah masing-masing komponen atau akun-akun dalam jurnal penutup. Yang pertama yaitu akun pendapatan. Akun pendapatan sendiri dapat didefinisikan sebagai hasil atau penghasilan yang diperoleh dari suatu perusahaan. Nah, akun pendapatan ini terdiri dari dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan usaha yang merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan dan pendapatan di luar usaha yang merupakan pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan didapatkan dari hasil penjualan barang, jasa, dan sangat dipengaruhi oleh proses produksi. Sedangkan pendapatan di luar usaha dapat berasal dari berbagai sumber seperti pendapatan yang didapat dari penjualan mesin, sewa gedung, dan lainnya. Seluruh penghasilan tersebut dicatat dalam buku besar di bagian akun pendapatan. Untuk menutup seluruh akun pendapatan dapat dilakukan dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar liability. Jadi, akun pendapatan perusahaan berpasangan dengan ikhtisar liability dalam jurnal penutup, di mana akun pendapatan dicatat dalam posisi debit, sedangkan untuk ikhtisar liability dicatat di posisi debit. Untuk contoh pencatatan transaksi ayat jurnal penutup untuk akun pendapatan sebagai berikut. Komponen selanjutnya adalah akun beban. Pengertian beban sendiri adalah pengorbanan yang terjadi selama melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Dalam beban sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu beban usaha yang merupakan pengorbanan langsung untuk kegiatan usaha dan beban lain yang merupakan beban yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha.
secara langsung dengan kegiatan usaha atau operasional perusahaan, misalnya biaya listrik, biaya sewa, dan juga biaya gaji karyawan. Adapun contoh beban yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha adalah bunga pinjaman bank. Nah, untuk menutup seluruh akun beban dapat dilakukan dengan cara memindahkan rekening akun beban ke dalam kredit dan ikhtisar laba rugi ke dalam posisi debit. Nah, di bawah ini merupakan contoh pencatatan ayat transaksi jurnal untuk akun beban. Selanjutnya yaitu ikhtisar laba rugi. Menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun beban. Nah, di sini ada dua kondisi yang bisa terjadi, yaitu laba atau pendapatan lebih besar daripada beban, atau rugi yaitu pendapatan lebih kecil daripada beban. Apabila memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba rugi didebitkan dan pada akun modal yaitu dikreditkan. Begitupun sebaliknya, apabila memperoleh rugi, maka akun ikhtisar laba rugi dikreditkan dan pada akun modal didebitkan. Di bawah ini adalah contoh pencatatan ayat jurnal penutup untuk ikhtisar laba rugi dan modal. Yang terakhir yaitu akun prime. Akun prime yaitu mencatat pengeluaran pribadi pemilik usaha dan biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Pengeluaran tersebut tetap harus dicatat dalam bentuk prime, baik itu dalam buku besar atau jurnal penutup, karena akan mempengaruhi posisi modal. Akun prime dipasangkan dengan modal, maksudnya pengeluaran prime dikategorikan sebagai penarikan modal dari si pemilik. Berikut ini adalah contoh pencatatan ayat jurnal penutup untuk akun prime. Baik, karena sebelumnya kita sudah mempelajari terkait pengertian, tujuan, dan fungsi, kemudian komponen akun jurnal penutup, maka untuk selanjutnya yaitu kita akan mengetahui bagaimana cara pengerjaan jurnal penutup yang baik dan benar. Nah, bisa kita mulai. Untuk langkah pertama, dalam pembuatan jurnal penutup yaitu kita harus menyediakan kolom yang akan diisi seperti ini. Kemudian, langkah yang kedua yaitu pada neraca lajur ini kita hanya memperhatikan bagian laba dan ruginya saja. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menutup akun pendapatan pada neraca lajur. Nah, akun pendapatan pada neraca lajur yaitu pada penjualan. Nah, akun penjualan pada neraca lajur sendiri yaitu sebesar 43.770.000. Di sini kita akan jurnal seperti ini. Pada akun penjualan yaitu Rp43.770.000, kemudian untuk ikhtisar laba rugi pada kolom kredit yaitu Rp43.770.000. Untuk selanjutnya yaitu menutup akun beban. Nah, pada kolom bagian laba rugi yang perlu kita perhatikan yaitu pada akun beban. Akun beban sendiri terdapat di sini yaitu beban listrik, beban sewa kendaraan, beban lain-lain, dan beban gaji toko, kemudian terdapat juga beban gaji kantor. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menutup beban tersebut. Jurnalnya seperti ini. Yang terakhir yaitu menutup akun untuk ikhtisar laba rugi. Nah, pada kolom debit dapat kita isi sebagai ikhtisar laba rugi sebesar 3.493.800.
Kemudian untuk laba pada kolom kredit sebesar 3.493.800. Nah, pada jurnal penutup ini kita tidak menutup akun Prive karena akun neraca laju sendiri dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.